itu bisa bertani tanpa menggunakan racun. Nah, keuntungan petani apa? Biayanya sangat hemat karena biaya racun itu sangat tinggi. Kemudian pupuk kimianya itu juga berkurang lebih dari 80%. Jadi dengan pembinaan kita dari PT KSM yang saat ini kerjasama dengan GCP Gerakan Cinta Prabowo itu membina masyarakat yang mau, kita tidak memaksakan, yang mau dengan konsep bertani tanpa racun. Jadi dengan bertani tanpa racun ini biaya sangat hemat, berkurang lebih dari 80%, hasilnya meningkat. Kemudian dikonsumsi masyarakat seluruh Indonesia juga sehat. Kemudian tanahnya akan semakin gembur, semakin subur. Jadi kelangsungan ke depan ini akan menjadi lebih baik karena Indonesia sekarang ini lagi menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Dan sekarang pemerintah melalui Pak Prabowo ini sekarang mengadakan makan bergizi gratis. Nah, itu kan tujuannya untuk membuat generasi yang akan datang yang saat ini masih usia sekolah diberi bantuan makanan gratis yang tujuannya adalah sehat. Nah, tentunya kalau makanan yang diberikan masih mengandung racun, ya itu kan dampak kedepannya juga kurang bagus. Tapi dengan adanya konsep bertani tanpa racun yang tidak bisa serta-merta sekarang langsung berubah semuanya kan tidak, tentunya perlu sebuah proses. Nah, sekarang kita melalui GCP dan KSM ini membina masyarakat yang mau bertani tanpa racun, yang harapannya hasil panenannya nanti sayurannya, kemudian berasnya itu akan digunakan untuk membantu program makan bergizi gratis, sehingga nanti makan bergizi gratis yang diberikan itu makanan yang sehat. Merubah pola berpikir petani, bukan menjadi petani tunggal. Kalau selama ini kan petani tunggal, nanam padi ya padi saja, nanam jagung jagung. Nah, setiap pertanian itu akan menghasilkan limbah. Misalkan jagung itu ada batangnya, daunnya, janggelnya itu kan dibuang. Nah, selama ini seperti itu, sehingga semuanya mengeluarkan biaya yang tinggi. Nah, sekarang ini kami lagi berusaha untuk mendidik anak-anak muda yang nantinya bertaninya ini ada pertanian terintegrasi. Artinya limbah yang dihasilkan itu akan menjadi kebutuhan ternak. Contohnya petani nanam jagung, nanam singkong, nanam sawit, itu limbahnya, pelepahnya, daunnya itu kan digiling melalui mesin chopper, itu menjadi pakan ternak. Sehingga pakan ternaknya nggak beli. Nah, ternaknya itu akan menghasilkan kotoran. Nah, kotoran sapi misalkan, kotoran sapi itu akan dikumpulkan, dijadikan media untuk budidaya cacing. Yang itu nggak perlu ngurusi, tinggal kasih benih cacing saja. Nanti cacing akan mengurai kotoran sapi tadi. Itu menjadi kompos yang jadi bagus. Nah, komposnya nanti untuk mupuk lagi. Jadi semuanya ini menjadi siklus yang saling menguntungkan di situ, sehingga petani tidak ada pengeluaran yang diberikan. Sehingga ke depan pemuda itu menjadi petani, yang menjadi petani itu menjadi kaya. Jadi anak-anak muda itu daripada jadi pegawai milih jadi petani. Nah, itu tidak akan pernah terjadi apabila pertaniannya tunggal. Tapi untuk bisa seperti itu, untuk bisa menghasilkan dengan hasil yang sangat tinggi, bila mana pertaniannya ini terintegrasi. Nah, itu kurang lebih tujuan kedepannya di situ. Jadi untuk 1 hektar kalau kebutuhan standarnya itu sampai panen 8 liter. Standarnya 8 liter sampai panen dengan biaya yang sangat hemat. Jadi dengan menggunakan metode bertani pakai pupuk KSM ini, petani sudah tidak perlu lagi membeli pestisida. Karena ini konsepnya, ini pupuk tapi mampu untuk mengatasi hama dan penyakit. Nah, pupuk KSM ini bisa langsung dicampur dengan pupuk kimia, dicampur jadi satu. Jadi petani aplikasinya nggak perlu harus nabur pupuk. Nah, biasanya misalkan petani 1 hektar membutuhkan pupuk kimia bisa sampai 5 kuintal, 6 kuintal. Itu dengan menggunakan pupuk KSM bisa hanya dengan 10-20 kilo, dan itu dicairkan. Setelah cair dicampur dengan KSM kemudian disemprotkan.